Bab 1. Ponsel saya dapat menemukan harta karun secara otomatis. Kota Zonghai, di sebuah rumah sewa tua dan rusak dekat Universitas Zonghai. Ye Feng baru saja menandatangani kontrak dan mengantar tuan tanah pergi ketika suara pemberitahuan muncul di benaknya. Selamat, tuan rumah, Anda sekarang terhubung dengan sistem perburuan harta karun. Pada saat yang sama, ikon aplikasi navigasi di ponsel Ye Feng menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan kemudian kembali normal. Tanda seru. Apa yang sedang terjadi? Ye Feng sedikit linglung. Ia penggemar novel, dan sering membaca novel daring. Tentu saja, ia tahu bahwa sistem tersebut merupakan standar bagi tokoh utamanya. Dia tidak menolak sistem itu. Sebaliknya, dia menantikannya, tetapi terasa sedikit tidak nyata. Tanpa diduga, saat dia sedang linglung, notifikasi sistem berbunyi lagi. 92 kg uang curian terdeteksi. Sistem perburuan harta karun memandu Anda, navigasi berjalan dimulai, silakan maju ke kiri dari posisi Anda saat ini dan capai tujuan setelah 6 meter. 6 meter ke kiri. Bukankah itu kamar tidurnya sendiri? Ekspresi Ye Feng tampak aneh. Mungkinkah sistem telah melakukan kesalahan? Dia pernah melihat kamar tidur itu sebelumnya. Di dalamnya tidak ada apa-apa selain tempat tidur, jadi di mana harta karun itu? Namun, ketika dia memikirkan 92 kg uang curian yang disebutkan oleh sistem, lagi pula itu ada di kamar tidur, jadi tak ada salahnya untuk melihatnya. Jadi, Ye Feng berjalan menuju kamar tidur. Dalam perjalanan, dia juga memikirkan informasi yang diberikan oleh sistem. Karena itu uang curian, dan sangat berat, maka pastilah itu hanya uang tunai. Secara umum, uang tunai yang disembunyikan seharusnya berupa uang kertas berwarna merah. Uang kertas merah beratnya 1,15 gram, jadi jika beratnya 92 kg. Otak Ye Feng bekerja cepat, dia cepat menghitungnya. 92 kg uang kertas merah setara dengan 8 juta uang tunai. Jumlahnya 8 juta. Ketika dia mendapatkan hasil ini, Ye Feng juga datang ke pintu kamar tidur. Dia mulai melihat sekeliling kamar tidur. Dari posisinya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa hanya ada satu tempat tidur di seluruh kamar tidur, dan tidak ada apapun di bawah tempat tidur. Karena memang begitulah. Uang yang dicuri hanya dapat disembunyikan di dinding atau di bawah lantai. Memikirkan hal ini, Ye Feng segera berjalan ke dinding dan mengetuknya. Tiba-tiba terdengar suara teredam dari dinding. Itu padat. Tidak ada uang di sini. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Feng mengetuk tempat lain, namun masih padat. Tampaknya tidak ada apa-apa di dinding ini. Lalu, dia berjongkok dan mengetuk ubin. Dia mengira jika lantainya padat, dia akan mengetuk 3 dinding lainnya, tetapi dia tidak menyangka. Bang, bang, bang. Suara ini. Itu kosong. Persetan. Lantainya benar-benar kosong. Ye Feng sangat gembira, dia mengulurkan tangannya dan mengetuk bagian lantai lainnya. Bang, bang, bang. Demikian pula, itu kosong. Lalu, dia mengetuk bagian lainnya. Bang, bang, bang. Masih kosong. Setelah beberapa saat, Ye Feng mengetuk semua ubin lantai, termasuk yang ada di bawah tempat tidur. Semuanya kosong. Sekarang, dia tidak ragu lagi dengan kemampuan sistem itu dalam berburu harta karun. Satu-satunya yang menyulitkan adalah bagaimana cara menarik uang tunai di dalamnya. Langsung menghancurkannya. Tidak, bagaimana kalau kedap suaranya tidak bagus, dan tetangganya mengeluh bahwa dia mengganggu orang lain. Dan jika lantainya rusak, dia tidak akan bisa bertanggung jawab kepada pemilik rumah. Mungkinkah dia hanya bisa menjaga kekayaan ini? Itu salah. Ye Feng tiba-tiba teringat bahwa ada ubin yang longgar di bawah tempat tidur. Barangkali dia dapat menerobos dari sana. Saya akan mencobanya dulu. Kalau tidak berhasil, saya akan hancurkan saja. Kalau tuan tanah meminta, kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Setelah memindahkan tempat tidur, Ye Feng berjongkok dan menggunakan pisaunya untuk mencongkel tepi ubin lantai. Setelah beberapa saat, satu sisi ubin lantai terlihat lebih tinggi dari tanah. Ye Feng meletakkan pisaunya. Dia meraih sisi lainnya dan menariknya. Dia tidak menggunakan banyak tenaga untuk mencabut seluruh ubin lantai. Itu benar-benar berhasil. Ye Feng sangat gembira, dia dengan hati-hati meletakkan ubin lantai ke satu sisi dan melihat ke depan. Ada lapisan plastik hitam di bawah ubin lantai. Tanpa ragu-ragu, Ye Feng mengulurkan tangannya dan merobek plastik itu. Tak lama kemudian, benda yang ditutupi lembaran plastik itu pun terekspos. Itu uang. Dan semuanya adalah uang kertas merah. Mereka tertata rapi di tanah. Melihat tumpukan uang tunai itu, Ye Feng sangat gembira, tetapi dia segera tersadar kembali. Ini baru permulaan. Menekan kegembiraan di hatinya, Ye Feng terus melepaskan ubin lantai. Ubin lantai menempel pada semen. Untungnya, lapisan semen tidak tebal, sehingga lantai dapat ditarik keluar dengan sedikit tenaga. 1, 2.
Tak lama kemudian, lantai seluruh kamar tidur dilepas dan dipindahkan ke ruang tamu. Kemudian, dia kembali ke kamar tidurnya dan mulai menyeret lembaran plastik hitam itu. Saat lembaran plastik hitam itu disingkirkan seluruhnya, tanah pun terlihat berwarna merah. Seluruh lantai kamar tidur ditutupi dengan catatan merah. Kamar tidurnya tidak besar, hanya sekitar 10 meter persegi. Tumpukan uang kertas merah setebal sekitar 2 hingga 3 cm diletakkan bersebelahan. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Ini adalah 8 juta. Ye Feng menatap uang di depannya, jantungnya berdetak kencang. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Sekalipun dia tahu ada 8 juta yuan uang tunai yang disembunyikan di sini, itu hanyalah angka. Dampaknya jauh lebih kecil daripada melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Lagi pula, semua uang ini adalah miliknya. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Dia menjadi kaya raya. Dia memang kaya raya. Bab 2. Sistem memberi saya terlalu banyak untuk menyelesaikan navigasi. Beberapa menit kemudian, Ye Feng sedikit tenang, dia melihat uang merah di tanah dan mulai berpikir dari mana uang itu berasal. Dia mendengar tuan tanah mengatakan bahwa penyewa rumah sebelumnya adalah seorang buronan. Buronan itu ditembak mati saat melarikan diri, dan dikatakan bahwa keberadaan uang yang dicuri tidak diketahui. Masalah ini telah menyebabkan kehebohan di sini. Ini juga menjadi alasan mengapa dia bisa menyewakan rumah ini dengan harga yang sangat rendah. Kalau begitu, kemungkinan besar uang itu adalah uang curian. Buronan itu telah mati. Uang itu tidak punya pemilik. Jadi sepertinya tidak ada masalah dengan dia menerimanya. Namun, bagaimana seharusnya dia mengelola uang tersebut? Terus meninggalkannya di sini? Tentu saja tidak. Pemilik rumah bisa datang kapan saja, dan akan sangat mengerikan jika dia ketahuan. Bang, tidak. Dia adalah seorang pelajar miskin dari keluarga biasa-biasa saja. Jika dia tiba-tiba memiliki sejumlah uang yang begitu besar di tangannya, siapapun akan curiga bahwa uang itu berasal dari sumber yang tidak sah dan bahkan mungkin akan memanggil polisi. Lalu apa yang harus dia lakukan? Menyewa rumah baru. Ye Feng mengangguk. Ini bukan masalah, tapi rumah itu bukan miliknya, dia merasa tidak aman. Tepat saat dia tengah berpikir, sebuah pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Selamat, tuan rumah, karena telah menyelesaikan navigasi perburuan harta karun, Anda akan dihadiahi villa pemandangan Danau Zongtian. Hadiah telah diberikan, tuan rumah, silakan periksa dan terima. Pada saat yang sama, sebuah kantong kertas kraft muncul di atas meja di ruang tamu. Sudah ada rumah. Ye Feng memasang ekspresi gembira, dia cepat-cepat berjalan menuju meja. Ia mengambil kantong kertas itu dan membukanya. Hanya ada dua benda di dalamnya, akta kepemilikan Villa Zongtian Lakeview dan kunci villa. Zongtian Lakeview Villa, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dikatakan bahwa itu adalah kawasan villa paling mewah di seluruh kota Zonghai. Seharusnya tidak murah. Meski begitu, saat melihat harga di kontrak itu sebesar 95 juta, dia tak kuasa menahan diri untuk menjabat tangannya. Hadiahnya, itu sungguh luar biasa. Dia sekarang menjadi orang yang asetnya lebih dari 100 juta. Dingin. Setelah itu, Ye Feng memasukkan kembali akta dan kunci ke dalam kantong kertas dan bersiap untuk meletakkan lantai, lalu keluar untuk mengambil mobil dan diam-diam mentransfer 8 juta yuan ke vilanya. Begitu dia selesai, pemberitahuan sistem berdering dalam benaknya. Peluang baru telah ditemukan, dalam waktu setengah jam, truk tangki bahan bakar di jalan Zongshan akan meledak, dan Xia Qiu akan tewas dalam ledakan itu. Selain perburuan harta karun, sistem juga dapat memberikan peluang. Ye Feng sedikit terkejut. Namun, Xia Qiu. Mungkinkah Xia Qiu yang dikenalnya? Xia Qiu adalah salah satu penyanyi top Dragon Kingdom. Suaranya merdu, penampilannya polos, dan bersih. Ia adalah salah satu bintang paling populer di Dragon Kingdom. Ye Feng juga sangat menyukainya. Mungkinkah dialah yang akan mendapat masalah? Tiba-tiba, Ye Feng teringat laporan yang pernah dibacanya sebelumnya, yang mengatakan bahwa Xia Qiu akan mengadakan konser di kota Zonghai dalam beberapa hari. Itu benar-benar dia. Dia harus menyelamatkannya. Sekalipun pihak lainnya bukanlah seorang bintang wanita, sekarang setelah Ye Feng mengetahui hal ini, dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Lagi pula, sistem telah memberinya banyak hadiah karena menyelesaikan navigasi. Berdasarkan kemurahan hati sistem, hadiah kali ini pasti sangat berharga. Ye Feng dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, dia mengambil kantong kertas kraft di atas meja, mengunci pintu, dan berlari ke bawah. Jalan Zongshan tidak terlalu jauh dari rumah sewanya. Jika ia naik taksi, ia bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 10 menit. Tetapi, ini adalah lingkungan tua dan bobrok, dan hampir mustahil untuk mendapatkan taksi. Lupakan saja, aku akan mengendarai sepedaku ke sana. Petik 1. Ye Feng melirik sepeda umum, dan segera setelah itu, pemberitahuan sistem terdengar di benaknya.
Sistem perburuan harta karun akan memandu Anda, perencanaan rute telah diaktifkan, silakan mulai perjalanan Anda di sepanjang jalan yang ada dan lanjutkan perjalanan sejauh 500 meter. Anda akan melewati Jalan Yongkang, Jalan Raya Xinghua, total perjalanan adalah 8,3 km, dengan perkiraan waktu tempuh 25 menit. Mengendarai sepeda benar-benar memakan waktu lama. Ye Feng melihat ponselnya, hanya tersisa 28 menit sampai kejadian. Waktu merupakan hal terpenting. Ye Feng menaiki sepedanya, kakinya bergerak sangat cepat. Suhu di Zonghai masih sangat tinggi pada bulan Oktober. Meskipun baru pukul 9 pagi, matahari sudah terik, dan hampir tidak ada seorang pun di jalan. Kadang-kadang, ia bertemu satu atau dua orang, tetapi mereka semua memegang payung. Mereka memandang Ye Feng yang berkeringat deras di atas sepedanya dan semuanya menjadi bingung. Ye Feng tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan mereka. Dia hanya ingin bergegas ke jalan Zongshan untuk menyelamatkan orang itu. Xia Qiu sangat berpengaruh di industri musik. Ia datang ke kota Zonghai untuk menggelar konser dan mendapat dukungan kuat dari para pejabat. Sepanjang jalan, Ye Feng menemukan banyak spanduk dan poster yang mempromosikan konser Xia Qiu. Pada poster tersebut, Xia Qiu mengenakan gaun merah panjang, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan dia sangat cantik. Seperti yang diharapkan dari Dewi Bangsa. Dia gembira hanya dengan memikirkan bagaimana dia akan segera dapat bertemu langsung dengannya. Dia ingat teman sekamarnya juga penggemar Xia Qiu. Nah, dia akan meminta tanda tangan Xia Qiu agar dia bisa kembali dan membiarkan pria itu mengingininya. Sementara pikirannya melayang liar, dia terus melaju. 24 menit kemudian, Ye Feng tiba di Jalan Zongshan. Sistem perburuan harta karun akan terus memandu Anda, silakan ikuti jalur saat ini dan capai tujuan setelah 100 meter. 100 meter di depan. Ye Feng menyeka keringat di dahinya dan mendongak. Ada lampu lalu lintas di sana. Di bawah lampu lalu lintas ada mobil tangki bahan bakar, dan di belakangnya ada RV Mercedes-Benz. Bab 3. Oscar berutang Oscar padaku. Ye Feng tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Mercedes-Benz RV di belakangnya adalah targetnya. Dia segera mulai melaju ke depan. Begitu dia tiba di sebelah RV Mercedes-Benz, lampu hijau menyala. Mobil itu terus melaju-maju. Tanda seru, tanda seru. Pengemudi Mercedes-Benz RV itu juga hendak menyalakan mobilnya ketika ia tiba-tiba melihat sebuah sepeda biru melaju kencang. Apa yang sedang terjadi? Penipuan. Saat pengemudi masih linglung, sepedanya tiba-tiba miring ke arah mobil. Selanjutnya, Ye Feng menabrak bemper mobil. Apakah dia benar-benar bertemu dengan seorang penipu? Mata pengemudi itu berkedut. Ia ingin langsung menelepon polisi, tetapi mengingat identitas orang di dalam mobil, ia memutuskan untuk keluar dari mobil terlebih dahulu dan bernegosiasi dengan pihak lain. Jika uang yang diminta tidak banyak, maka ia akan menganggapnya sebagai uang belanja untuk menghindari masalah. Ketika dia turun dari mobil, Ye Feng juga berdiri dari tanah. Ketika melihat sopirnya berjalan mendekat, ia buru-buru berkata dengan ekspresi panik, "Paman, maaf. Saya baru belajar naik sepeda belum lama ini. Saya tidak bermaksud menabrak mobil Paman. Jadi dia bukan penipu." Sopir itu menghela napas lega dan hendak menyuruh Ye Feng pergi. Ye Feng tiba-tiba berseru, "Ah, ternyata kamu sopir Xia-Xia." Xia-Xia adalah nama panggilan yang digunakan penggemar untuk Xia Qiu. Saat mengucapkan hal ini, dia sengaja bertindak sangat berlebihan, persis seperti seorang penggemar Xia Qiu yang tidak punya otak. Melihat hal itu, sang pengemudi menjadi sakit kepala. Dia biasanya tidak menunjukkan wajahnya di depan umum, jadi bagaimana anak ini mengenalinya? Tepat saat dia hendak menjelaskan bahwa dia bukan sopir Xia Qiu, pintu terbuka. Seorang wanita berusia akhir 20-an dengan skor wajah 80 berjalan menuruni tangga. Dia adalah manajer Xia Qiu. Marganya adalah Wang dan orang-orang memanggilnya Saudari Wang. Saudari Wang berjalan ke arah pengemudi dan bertanya, apa yang terjadi? Dia hanya melihat seseorang menabrak mobil dan mengira itu kecelakaan, jadi dia segera turun untuk memeriksa. "Kakak Wang, begini." Sopir itu segera menjelaskan situasinya kepada Suster Wang. Saudari Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar hal itu. Sungguh suatu kebetulan yang luar biasa bahwa dia secara tidak sengaja menabrak mobil dan mengenali pengemudi Xia Qiu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa pemuda yang bahkan tidak tampak berusia 20 tahun ini ada di sini untuk Xia Qiu. Mungkinkah dia paparazzi? Apakah dia menunggu mereka di sini? Tidak, jadwal hari ini tidak dipublikasikan, jadi dia tidak mungkin tahu bahwa mereka akan melewati jalan ini. Lagi pula, dia belum pernah melihat pemuda ini di jalan sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Saudari Wang tidak dapat mengerti, jadi dia hanya berkata, "Apa tujuanmu?" Tujuan? Ye Feng tertegun. Dia pikir dia telah mengekspos dirinya sendiri. Namun, ketika melihat raut wajah Suster Wang yang ragu, ia tahu bahwa Suster Wang hanya ingin mengorek informasi darinya.
Ia pun segera menggelengkan kepala. Kak, aku tidak punya motif tersembunyi. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, bolehkah aku bertemu Sia-Sia? Apakah kamu benar-benar penggemar Sia-Sia? Suster Wang masih curiga dengan identitas Ye Feng. Ye Feng menatap Suster Wang dengan polos, benar. Sia-Sia adalah dewiku. Aku sangat menyukainya. Bisakah kau membiarkanku melihatnya? Tidak. Suster Wang menggelengkan kepalanya. Tidak peduli betapa tidak berbahayanya Ye Feng, demi amannya, dia tidak akan membiarkan orang asing mendekati Xia Qiu. Karena pengemudi itu tidak menabrak siapapun, dia tidak ingin tinggal di sini dan membuang-buang waktu, jadi dia segera ingin mencari alasan untuk mengusir Ye Feng. Tiba-tiba sesosok tubuh berwarna ungu muda keluar dari mobil. Itu Xia Qiu. Penampilannya sedikitnya 93 poin, dan bentuk tubuhnya sedikitnya 93 poin. Wajahnya polos, tetapi tubuhnya cukup dewasa. Dia bahkan lebih menarik daripada di foto dan video. Saudari Wang memperhatikan bahwa dia telah keluar dari mobil dan ekspresinya berubah. Sia-Sia, kenapa kamu datang sendiri? Aku hampir selesai di sini. Kamu bisa terus beristirahat. Selagi dia berbicara, Saudari Wang menatap Ye Feng dengan ekspresi waspada. Ye Feng terdiam. Apakah dia benar-benar terlihat seperti orang jahat? Mendengar ini, Xia Qiu hanya tersenyum tipis. Saudari Wang, aku sudah mendengar semua yang kau katakan tadi. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Ye Feng, mata indahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Melihat ini, Saudari Wang tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mendekat ke Xia Qiu. Jika terjadi sesuatu, ia bisa melindungi Xia Qiu tepat waktu. Apakah kamu sudah mengenali mobilku sejak lama, jadi kamu sengaja datang untuk menghentikanku? Xia Qiu bertanya setelah beberapa detik. Suaranya sangat tenang, dan dia tidak marah karenanya. Sebaliknya, ada sedikit kekhawatiran. Melihat Xia Qiu tidak berpura-pura, kesan Ye Feng terhadapnya membaik. Dia tahu bahwa kemampuan aktingnya yang buruk tidak akan mampu menipu Xia Qiu, jadi dia mengakuinya secara terbuka. Aku tidak menyangka kau bisa melihatku, Sia-Sia. Sebelumnya saya pikir plat nomor itu terlihat familiar, tetapi saya tidak yakin itu Anda. Namun, ketika saya melihat pengemudinya, saya yakin. Sia-Sia, aku sangat menyukaimu. Bolehkah aku minta tanda tanganmu? Tentu saja bisa. Xia Qiu tersenyum. Lalu dia mengeluarkan pena dan kertas. Setelah selesai menulis, ia menyerahkan kertas itu kepada Ye Feng dan berkata dengan nada mengajar anak-anak, tapi gelombang adik kecil, jangan lakukan ini lagi nanti. Ini sangat berbahaya, mengerti? Ye Feng cepat-cepat mengangguk. Setelah dia meletakkan tanda tangannya, dia melirik truk bahan bakar itu. Truk tangki itu hanya melaju sekitar 50 hingga 60 meter, jadi masih sangat berbahaya. Karena itu, dia mengganggu Xia Qiu dan mengobrol dengannya. Bab 4. Bintang besar menoleh ke samping, lalu tergelincir. Saat mereka mengobrol, Ye Feng dan Xia Qiu berbicara tentang konser yang akan diadakan 2 hari kemudian. Sayang sekali aku tidak dapat tiket, kata Ye Feng dengan ekspresi menyesal. Kalau tidak, aku bisa menonton konsermu secara langsung. Xia Qiu tersenyum dan menghiburnya dengan lembut, tidak apa-apa. Kamu bisa mendengarkannya online. Benar, tapi beda di dunia nyata dan dunia maya. Sia-Sia, kamu mau ke Zonghai untuk konser nanti? Aku tidak yakin. Kalau ada kesempatan, aku akan datang. Oh, ya. Xia Qiu tersenyum dan bertanya, melihatmu, kamu seharusnya masih mahasiswa, kan? Ya, Ye Feng mengangguk. Saya mahasiswa baru tahun ini. Begitu ya. Xia Qiu mengangguk dan ragu-ragu. Melihat pakaian Ye Feng, dia seharusnya berasal dari keluarga biasa. Tiket termurah untuk konsernya harganya lebih dari 500 yuan, jadi dia tidak ingin Ye Feng memperebutkan tiket itu. Bukannya dia meremehkan Ye Feng, dia hanya merasa itu tidak sepadan. Tidak sepadan menabung dan berhemat begitu lama hanya untuk menonton konser. Ia pun kerap mengucapkan kata-kata tersebut kepada murid-murid dan penggemarnya. Namun, dia tidak mengenal Ye Feng dan tidak memahami karakternya. Dia takut akan melukai harga dirinya jika dia berbicara terlalu banyak, jadi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Dari ekspresi Xia Qiu, Ye Feng sudah mengerti apa yang ingin dikatakannya. Meskipun dia sebenarnya tidak ingin pergi ke konser, melihat Xia Qiu begitu perhatian pada penggemarnya, dia tiba-tiba memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Dia melihat truk tangki itu lagi. Dia hanya berkendara sekitar 100 meter. Itu terlalu lambat. Sepertinya mereka harus membicarakan hal lain. Xia Qiu melihat Ye Feng sesekali melirik ke depan dan merasa sedikit bingung. Apakah dia sedang menunggu sesuatu? Tepat saat dia hendak bertanya, Ye Feng berbicara lebih dulu, Sia-Sia, bolehkah aku berfoto denganmu? Sia-Sia, kita sudah membuang-buang waktu, kita harus pergi. Sebelum Xia Qiu sempat berbicara, Saudari Wang sudah berbicara terlebih dahulu. Dia merasa jika dia tidak mengingatkannya, Ye Feng akan terus mengganggu Xia Qiu.
Mereka masih harus menghadiri lelang amal nanti, jadi mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Xia Qiu juga tahu waktunya sudah sempit, tetapi saat dia melihat mata Ye Feng yang penuh harap, dia merasa terlalu malu untuk menolaknya. Kak Wang, ayo kita foto bareng. Sebentar lagi. Setelah memberi isyarat agar Suster Wang menunggu, dia mengangguk pada Ye Feng. Melihat ini, kesan Ye Feng terhadap Xia Qiu menjadi lebih baik. Dia adalah gadis yang murni, cantik, dan baik hati. Bahkan tanpa imbalan dari sistem, dia tidak akan ragu untuk menyelamatkannya. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto bersama Xia Qiu. Sambil mengambil foto, ia mengamati truk tangki. Setelah mengambil lebih dari selusin foto, truk tangki melaju keluar dari area aman. Ye Feng menghela napas lega. Merasakan tatapan tak ramah dari Suster Wang, ia segera menyimpan ponselnya dan berkata kepada Xia Qiu, "Xia, maafkan aku karena telah menyita banyak waktumu." "Tidak masalah." Xia Qiu menggelengkan kepalanya. Lalu, dia masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba terdengar suara rem darurat dari depan. Kemudian, terdengar suara ledakan keras ketika truk tangki menghantam pagar pembatas jalan. Ledakan. Terdengarlah suara yang memekakkan telinga. Mobil tangki meledak. Dalam sekejap, api membumbung tinggi ke langit, mencapai tinggi lebih dari 10 meter. Asap hitam mengepul membawa api dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Dalam sekejap mata, ratusan meter persegi tanah di sekitar mereka rata dengan tanah. Xia Qiu dan dua orang lainnya memucat saat melihatnya. Setelah beberapa lama, beberapa dari mereka nampaknya mulai bereaksi. Ketika mereka sadar kembali, pandangan Suster Wang dan pengemudi ke arah Ye Feng telah berubah. Meskipun agak menyebalkan bahwa Ye Feng telah menunda waktu mereka, jika Ye Feng tidak menghentikan mereka tadi, dengan jarak antara mobil mereka dan truk tangki bahan bakar, mereka pasti sudah. Wajah Xia Qiu juga dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Setelah memberi isyarat kepada Suster Wang untuk memanggil polisi dan ambulans, dia menatap Ye Feng dengan tatapan rumit. Dia telah menyadari bahwa Ye Feng sedang melihat ke depan. Saat itu, dia mengira Ye Feng sedang menunggu seseorang, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, kemungkinan besar dia sedang memperhatikan truk bahan bakar itu. Tapi sekarang, dia agak curiga. Apakah Ye Feng sudah tahu bahwa truk bahan bakar itu akan bermasalah? Apakah dia sengaja mengobrol dengannya, berfoto dengannya, dan mengulur waktu? Ye Feng juga memperhatikan gerakan kecilnya, tetapi dia masih menatap truk bahan bakar yang terbakar di depannya dengan ngeri, seolah-olah dia ketakutan setengah mati. Melihat ini, Xia Qiu tak bisa menahan diri untuk tidak curiga. Mungkinkah ia terlalu banyak berpikir? Mungkinkah itu benar-benar suatu kebetulan? Lalu bagaimana dia bisa menjelaskan perilakunya mengamati truk tangki tadi? Saat ia sedang berpikir, suara Suster Wang terdengar, "Xia, kuharap kau tidak terlalu takut." Xia Qiu menggelengkan kepalanya. Lalu ia tersenyum pada Ye Feng, ngomong-ngomong, "Aku masih bingung harus memanggilmu apa." Ye Feng memberitahu Xia Qiu informasinya dan juga memberinya informasi kontaknya. Xia Qiu memperhatikannya dan terkekeh. "Ye Feng, apapun yang terjadi, kau telah menyelamatkan hidupku, aku sibuk selama 2 hari terakhir, aku akan mentraktirmu makan saat aku senggang." "Baiklah." Ye Feng mengangguk dan berpura-pura melihat jam, lalu cepat-cepat berkata, "Oh tidak, kelas akan segera dimulai. Xia, aku pergi dulu, aku akan menunggumu mentraktirku makan." Setelah itu, dia kembali mengendarai sepeda bersama dan segera pergi. Hampir pada saat yang sama dia meninggalkan tempat kejadian, sebuah pemberitahuan sistem berbunyi dalam benaknya. "Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi takdir, hadiahnya adalah 100 juta uang tunai, hadiah telah diberikan." Bab 5. Pemilik villa, arus bawah kompleks villa pemandangan Danau Zongtian. Persetan. 100 juta tunai. Luar biasa. Ye Feng sangat gembira, ini sepadan. Tanda seru. Layar ponselnya menyala, dan ia menerima notifikasi bahwa saldo banknya telah berubah menjadi 100.107,63 dolar. Untuk pertama kalinya, Ye Feng merasakan apa artinya berdiri. Tanpa sadar dia menyenandungkan lagu kecil sambil menyalakan navigasi dan langsung menuju ke area villa pemandangan Danau Zongtian. Di belakang mereka, Xia Qiu menatap punggung Ye Feng dengan rasa ingin tahu di matanya. Baru setelah sosok Ye Feng benar-benar menghilang, ia mengalihkan pandangannya dan menoleh ke manajernya. "Saudari Wang, apakah jadwal saya untuk 2 hari ke depan sudah penuh?" Saudari Wang segera membuka memonya dan dengan cepat menjawab, "Semuanya sudah penuh. Lagi pula, Anda sudah menolak beberapa bos Zonghai dan pewaris generasi kedua untuk makan malam, dan beberapa dari mereka cukup kritis tentang hal itu. Haruskah kita?" Xia Qiu mengulurkan tangan dan menyela, "Jangan khawatirkan mereka. Juga, bantu aku membatalkan makan malam amal malam ini." Saudari Wang terkejut. "Xia, ini kesempatan bagus untuk menunjukkan wajahmu. Ini akan sangat membantu membangun citra publikmu. Tolak saja."
Saat Xia Qiu berbicara, dia melihat ke arah hilangnya Ye Feng. Penyelamat kita yang menarik masih menungguku untuk mengobatinya. Sambil berbicara, dia mengabaikan tatapan bingung Wang Jie. Sedikit rasa ingin tahu dan kelicikan terpancar di matanya. Dia terkekeh dan masuk ke dalam mobil. Villa dengan pemandangan Danau Zongtian. Kantor manajemen real estate. Saat itu hampir tengah hari, dan staf manajemen real estate hampir menyelesaikan pekerjaan mereka. Semua orang tampak santai. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka. Seorang wanita masuk dari luar pintu. Wanita itu tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Penampilannya sekitar 90 poin, dan bentuk tubuhnya juga di atas 93 poin. Sepasang matanya yang penuh dosa sangat menakutkan. Dia mengenakan setelan jas dan rambutnya diikat. Saat dia berjalan, dia memberikan efek khusus, terlihat sangat cakap dan berpengalaman. Namanya Lin Junjun dan dia adalah CEO Zongtian Real Estate Company. Dia adalah saudara perempuan kerajaan yang standar. Begitu melihatnya, semua orang di Departemen Real Estate Kompleks Villa Zongtian Lakeview segera menyapanya. Presiden Lin. Selamat siang, Presiden Lin. Petik 2. Pada saat ini, kecerobohan di tubuh mereka telah hilang. Semua orang di Departemen Real Estate tahu bahwa Lin Junjun dikenal karena tindakannya yang cepat dan tegas, jadi mereka tidak ingin diberi pelajaran olehnya. Namun, Lin Junjun sepertinya memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan hari ini. Ia hanya mengangguk kepada semua orang sebelum bergegas masuk ke kantor. Dia pergi ke kantornya dan menyalakan komputernya. Setelah beberapa operasi, sebuah informasi muncul di layar komputernya. Jika Ye Feng ada di sini, dia akan menyadari bahwa foto di dokumen itu adalah miliknya. Sekitar 1 jam yang lalu, Lin Junjun tiba-tiba menerima panggilan telepon yang mengatakan bahwa seseorang telah membeli Zongtian Lakeview Villa nomor 1 secara penuh, jadi dia bergegas ke Departemen Real Estate untuk memeriksa informasi pelanggan. Namun informasi yang diberikan dalam informasi tersebut. Ye Feng, mahasiswa tahun pertama di Universitas Zonghai, latar belakang keluarga biasa. Kalau saja dia tidak mengambil sendiri informasi ini dari dalam, dia akan mengira ada yang sengaja bercanda dengannya. Apakah seorang mahasiswa baru biasa yang masih kuliah tahun pertama mampu membeli villa senilai hampir 100 juta yuan? Namun, informasi internal tidak dapat dipalsukan. Itu berarti Ye Feng sengaja menyembunyikan identitasnya. Meskipun dia penasaran, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa begitu saja menyelidiki orang besar setingkat itu. Lin Junjun menutup berkas dan memanggil asistennya. Asistennya, Xiao Xing, tampak sangat pendiam, tetapi dia tegas. Setelah memasuki kantor, dia langsung bertanya dengan sopan, "Presiden Lin, apa perintah Anda?" "Pergi dan beritahu Departemen Pengawasan untuk mengawasinya dengan ketat. Begitu Tuan Ye muncul, segera beritahu aku." Sambil berbicara, Lin Junjun menyerahkan foto Ye Feng yang sudah dicetak. "Baik, Presiden Lin." Xiao Xing mengangguk. "Juga, pesan 2 bonsai yang lebih mahal. Kalau Pak Ye datang, kirim secepatnya." "Ya." Xiao Xing mengangguk lagi, tapi matanya sedikit bingung. Dia menatap Lin Junjun dan ragu-ragu. Lin Junjun mengangkat alisnya saat melihat ini. "Tanyakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Tuan Ye ini." Xiao Xing tidak dapat mengerti mengapa Lin Junjun berusaha menyenangkan pemuda ini dengan statusnya. Lin Junjun mengangkat alisnya. "Villa Zongtian Lakeview nomor 1 telah terjual. Seluruhnya." Ekspresi Xing kecil berubah ketika dia mendengar itu. Villa itu benar-benar terjual. Area villa pemandangan Danau Zongtian terkenal di seluruh kota Zonghai. Orang-orang yang bisa tinggal di sini adalah orang kaya atau bangsawan. Bahkan villa paling murah senilai 20 juta yuan pun tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Dan sekarang, Raja Villa nomor 1, telah terjual seluruhnya. Jelas sekali, Ye Feng adalah pemilik villa nomor 1. Xiao Xing akhirnya mengerti mengapa Lin Junjun ingin menyenangkan Ye Feng. Jika dia berada di posisinya, dia juga akan bergegas untuk menjilatnya. Ada total 100 villa di Danau Zongtian. Tingkatan villa diatur berdasarkan nomor 1 sampai 100. Semakin rendah tingkat villa, semakin rendah angkanya. Di Villa 97, Jiang Gaoming, seorang penjahat lokal yang sedikit terkenal di kota Zonghai, segera memerintahkan anak buahnya untuk memperhatikan pergerakan villa nomor 1 setelah menerima panggilan telepon. Panggilan telepon tadi berasal dari seorang teman lama di Departemen Real Estate. Pihak lain memberitahunya bahwa Zongtian Lakeview Villa nomor 1 telah dijual. Mendengar ini, pikiran Jiang Gaoming menjadi aktif. Orang-orang seperti dia menghasilkan banyak uang dengan mengambil proyek dari bos-bos besar lalu menjualnya kembali. Meski di dunia luar masih oke, di area Zongtian Lakeview Villa, itu paling bawah. Sekarang villa nomor 1 sudah punya pemilik. Pemiliknya pasti sangat kaya. Baginya, dia adalah tambang emas potensial dan eksistensi yang tidak mampu dia ganggu.
Saya harus memanfaatkan waktu saat mereka pindah untuk mencari kesempatan bertemu mereka dan menjalin hubungan baik. Memikirkan hal ini, Jiang Gaoming dengan tegas memanggil sekretarisnya dan berkata, kemasi 1 atau 2 jubah merah di brankasku dan segera kirimkan. Setelah menyelesaikan semuanya, Jiang Gaoming bersiap untuk naik ke atas. Tiba-tiba, ia melihat putra keduanya, Jiang Hao, sedang bermain game di sofa, dan raut wajahnya langsung berubah dingin. Mengapa kamu tidak masuk kelas hari ini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.